Ya, saya lanjutkan, saya akan langsung ke Mas Toto. Apakah kecairan itu juga yang membuat akhirnya Partai Golkar juga tadi Bang Rudin katakan ya berpeluang sangat besar untuk bergabung untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo? Iya, kalau pintu saja sudah dibuka dengan Demokrat, apalagi Golkar dan PKB gitu kan. Yang memang kita tahu memang sudah bekerja sama. Yang sekarang sudah bekerja sama, sentimen historisnya juga cukup baik. Artinya saya memang melihat ada sebuah kesadaran dari teman-teman PDI Perjuangan, baik dalam konteks jangka pendek secara elektoral, ataupun dalam konteks jangka panjang, tidak ingin mengulang kemenangan di 2014 yang kemudian setahun pertama itu terbentur dalam pertarungan di parlemen. Untuk kemudian memang saya tidak mengatakan membangun koalisi sebesar-besarnya, tapi membangun koalisi pada kadar yang layak dan pantas sehingga pertama siap untuk menang. Paling bagus kalau satu putaran sudah diulang juga oleh Mas Hasto ataupun Mas Ganjar. Yang kedua adalah siap kemudian untuk membangun pemerintahan yang koalisinya cukup efektif sehingga pada detik pertama dilantik itu langsung bisa genjot. Berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 2014, harus diakui tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi terendah itu adalah pada saat 2014 dilantik sampai 2015. Karena salah satunya cenderung deadlock ya dalam proses pengambilan keputusan di level parlemen. Jadi saya melihat memang ada sebuah babak baru secara psikologis yang diperlihatkan oleh teman-teman. Sesuai dengan judulnya, ini babak baru Ganjar ya? Babak baru Ganjar. Karena memang suka atau tidak harus diakui, Mas Hasto juga mungkin mendengar bagaimana pembicaraan di kalangan awam ataupun netizen. Ada kecenderungan PDI Perjuangan ini menunggu. Dan memang agak sulit kalau kemudian ingin berbicara menang, lalu kemudian efektif memimpin pemerintahan, kalau kemudian ada nuansa PDI Perjuangan dikucilkan begitu ya. Tapi dengan apa yang terjadi pada beberapa minggu terakhir, saya pikir babak baru itu dimulai secara psikologis bahwa PDI Perjuangan sepertinya lebih proaktif. Mas Ganjar juga kalau kita lihat kan mulai bertemu langsung dengan para stakeholder yang bisa mengambil keputusan. Disitulah saya pikir image-image negatif yang sempat dihembuskan itu bisa dinetralisir. Dan pesan itu sebetulnya pernah juga disinggung oleh Pak Jokowi ya, bahwa kalau untuk menang tidak hanya didukung PDI Perjuangan saja untuk Pak Ganjar Pranowo, tapi juga partai-partai yang lain. Pada saat Rakernas kemarin kan terlihat seperti itu ya. Tetapi kehadiran Pak Jokowi dari memakai batik merah itu saja kan sudah sebuah simbol kuat kepada publik ya. Karena dua peristiwa besar sebelumnya pakai baju merahnya hitam, kurang ya? walaupun merahnya tidak dominan. Lalu kemudian diikuti oleh pidato Pak Jokowi yang kemudian memang sangat mengendorse Ganjar, tapi di sisi lain juga memberikan otokritik sedikit buat partainya. Di sisi lain tapi kemudian juga ditanggapi oleh Ibu Mega dengan senyum yang sumringah ya, gandengan tangan. Itu saya pikir sebuah simbol bahwa PDI Perjuangan tidak seperti apa yang dihembuskan, cenderung bandingkan kelenturan seorang Jokowi, sepertinya betul-betul sudah satu napas, dan memang itu yang dibutuhkan sebagai bensin bagi bergeraknya Ganjar secara lebih kencang. Mas Hasto, benarkah demikian memang sudah mulai tidak kaku mungkin bahasanya sehingga membuka keran komunikasi politik lebih aktif lagi sekarang? Ya, kalau kita lihat dari momentum Rakernas mengapa diadakan tanggal 6 Juni itu pas kelahiran Bung Karno. Bung Karno begitu getol dalam memperjuangkan front nasional agar Indonesia mencapai kemajuan dan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa. Dan kemudian diakhiri pada tanggal 8 Juni bertepatan dengan 10 tahun wafatnya almarhum Pak Taufik Kemas, di mana dalam pidato penutupan Ibu Mega menegaskan kita mempelajari dari Ibu Mega itu tentang kokoh dalam prinsip, dengan Pak Taufik itu yang sangat cair. Kepemimpinan yang memaafkan, yang merangkul, yang berbagi, dan itu menjadi keteladanan tetapi tetap kokoh di dalam 4 prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga cair itu penting. Kalau kita lihat filosofinya, air cair itu kan bisa masuk, beton yang tebal aja bisa ditembus oleh kekuatan air. Nah, ini filosofi ini kita ambil. Ketika dalam politik itu cair tetapi tetap kokoh pada prinsip, maka ini akan masuk ke seluruh ruang gerak politik, ke alam pikir, ke alam rasa, sehingga inilah yang menyatukan. Dan kita juga belajar dari tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK memerlukan waktu lebih dari satu tahun ya, lebih di dalam konsolidasi pemerintahan, sehingga mengapa tidak kita buat sekarang. Mas Rafiq tadi menegaskan kalau memang di dalam pemilu ini sebagai suatu pertarungan ide, gagasan, narasi, dan itu pada akhirnya terkristalisasi, terkonsolidasi hanya ada 2 pasang calon, itu kan memberikan suatu hal yang menunjukkan
peningkatan kualitas demokrasi kita, bisa menjaga stabilitas politik, bisa berlangsung satu putaran, menghemat biaya, dan kesadaran inilah yang juga muncul untuk mengapa kita tidak coba. Toh kontestasi antar partai itu sudah berlangsung penuh selama 5 tahun melalui pilkada, sehingga saatnya puncak pertarungan dengan pilpres dan bersamaan dengan pileg ini menjadi ukuran peningkatan kualitas demokrasi bangsa ditinjau dari gagasan-gagasan yang ditawarkan, sehingga rakyat sebagai pengambil keputusan politik tertinggi akan mengambil keputusan dengan jernih. Dan kami meyakini bahwa Pak Ganjar itu merupakan satu kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Ibu Mega, dan Presiden Jokowi saat ini. Mas Rofiq, ada tambahan soal cairnya mungkin komunikasi politik sekarang antar partai dibuka dengan pertemuan Mas Hasto dengan Sekjen Partai Demokrat? Iya, itu kan bagian dari dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Hasto ini kan sebagai simbolisasi bahwa politik itu memang tidak selalu menegangkan. Semua cair dan semua mau bersatu, bertemu untuk menggagas kepentingan bangsa ini ke depan. Jadi ini bukan soal egosentris. Saya kira Mas Hasto kalau mau ego-egoan kan udah selesai nih, PDI udah selesai, bisa ngusung sendiri. Tetapi karena kepentingan bangsa ini yang lebih besar, maka itu perlu ada satu kebersamaan, ada satu kesinambungan. Dan tadi sudah disinggung bahwa harus ada perimbangan antara eksekutif dan legislatif, itu juga menjadi sangat penting agar itu bisa mempercepat apa yang sudah terjadi hari ini. Jadi menurut saya ini cairnya yang sikap yang sudah dilakukan oleh PDIP melalui Mas Hasto dan kawan-kawan ini memberikan kesan yang cukup baik. Dan kita lihat situasinya bahwa hari ini kan di publik juga tidak ada ketegangan yang cukup berarti. Dan ini penting sekali. Sama halnya ketika Partai Perindo juga ya Mas Rofiq memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar, karena yang terakhir kita diskusikan masih di antara dua sebetulnya kan, Pak Prabowo dengan juga Pak Ganjar Pranowo. Apa komunikasi politik apa yang terjadi antara kedua partai sehingga itu bisa menentukan pilihan ke Pak Ganjar Pranowo? Ya, bagi Perindo rileks aja. Memang ada masa di mana kita harus bersentuhan dengan banyak partai untuk menggali gagasan yang sama. Dan saya lihat ketika bertemunya dengan PDIP atau dengan Mas Ganjar, itu karena memang Perindo sudah melihat bahwa yang pasti hari ini sebagai capres baru Mas Ganjar. Karena yang satu-satunya partai yang bisa mengusung capres kan hanya PDI Perjuangan. Sementara capres-capres yang lainnya itu kan baru mengaku hari ini, belum tentu juga dapat tiket. Jadi koalisinya pun masih bisa tarik menarik ya. Iya, koalisinya masih tarik menarik. Dan yang pasti Mas Ganjar, nah tentu kita bisa mengeksplorasi segala gagasan yang dimiliki oleh Mas Ganjar, dan terutama apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hasto tadi sangat clear bahwa ini kepentingannya adalah kepentingan untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Mas Ganjar ini sebagai capres yang menjadi bagian dari simbolisasi bisa menjawab dan sekaligus melangsungkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Jadi ini penting buat Partai Perindo dan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat, pada pendukung bahwa kami sudah punya baca pres yang pasti begitu ya. Kita punya kepastian untuk itu. Bang Nurdin Halid, kita sempat diskusi juga bahwa ada peluang Prabowo Erlangga atau misalnya kedekatan antara kedua partai. Nah, sekarang itu bagaimana kemudian dengan konstelasi yang ada? Apakah itu masih dilanjutkan Golkar dan Gerindra dan PKB misalnya, atau dengan perkembangan sekarang sekali lagi itu masih sangat bisa berubah? Doktrin Partai Golkar adalah karya-karyaan, kerakyatan dan manusiawi. Itu berarti bahwa Golkar sama sekali tidak punya pengalaman jadi oposisi. Dengan demikian, maka Golkar tidak ada ombak yang besar untuk menghadang, sebagai penghadang untuk bekerja sama dengan siapapun partai, termasuk dengan PDIP. Apalagi dengan PDIP kita sudah bekerja sama. Tapi memang sekarang ini Pak Erlangga itu karena diberi mandat penuh oleh konstitusi partai untuk menjadikan dia sebagai capres, minimal cawapres, maka dua hal itu terus dilakukan secara intens oleh Pak Erlangga, baik dengan Pak Prabowo
untuk jadi calon presiden terus terang saja di lobi PAN supaya bisa berpasangan dengan PAN. Itu adalah bagian daripada melaksanakan mandat, melaksanakan mandat. Tapi saya yakin bahwa Pak Erlangga adalah orang yang sangat realistis, ya, fleksibel. Tentu akan dia melihat realitas-realitas nanti dengan dinamika politik yang berkembang. Mungkin nanti akan ada perubahan ketika bertemu dengan Ibu Mega dan sebagainya. Dan itu sebab begini, ada fenomena yang menarik bagi Pak Erlangga secara personal. Ya. Memang kalau survei secara personal itu memang rendah. Tapi ketika dipasangkan dengan Pak Ganjar, dipasangkan dengan Pak Prabowo, itu simulasi yang pernah saya lihat, saya dengar, dan saya ikut membahasnya, yang dikeluarkan oleh LSI, itu unggul. Ya, dipasangkan dengan Pak Ganjar, unggul. Fenomena yang kedua, tanggal 14 Mei, ketika musrah relawan Jokowi itu menyampaikan hasil musrah 9 provinsi. Ada nama Pak Erlangga di sana. Ada nama Pak Erlangga di sana. Jadi Mas Hasto seksi juga ini Pak Erlangga ini. Ada 2 indikator ya sebagai faktor yang bisa membuat ini pasangan Ganjar dengan Erlangga. Faktor pertama adalah Pak Erlangga seorang ekonom yang sangat paham tentang karakteristik kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat visioner. Apalagi Pak Ganjar lebih-lebih lagi satu partai. Nah, yang kedua, survei membuktikan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu 82%. Faktornya antara lain adalah ekonomi stabil, penegak hukum stabil, demokrasi stabil, keamanan stabil. Nah, ekonomi ketika terjadi pandemi, komandonya siapa? Atas arahan Pak Jokowi adalah Erlangga Hartarto. Pertumbuhan ekonomi dicapai tidak semua negara bisa seperti itu. Nah, artinya apa? Ini sangat cocok ini Mas Hasto ini. Kalau Pak Ganjar yang ini untuk menciptakan keberlanjutan pembangunan dan transisi kepemimpinan nasional itu berjalan dengan smart. Jadi langsung Ganjar Erlangga kira-kira gitu ya. Saya proposalnya konkret langsung. Dan saya memberi apresiasi kepada Mas Hasto. Apresiasi yang sangat tinggi dengan bisa berkomunikasi dengan Demokrat gitu. Menciptakan persepsi publik bahwa tidak ada musuh bebuyutan dalam kompetisi ini. Dan itu akan menghadirkan Iran sama Arab Saudi aja bisa ketemu. Bisa ketemu, Iya kan? apalagi kita sama. Itu saya apresiasi yang luar biasa. Ini memberi message kepada masyarakat bahwa partai-partai politik para elitnya ini akan menghadirkan sebuah pesta demokrasi yang gembira, damai, bersama melahirkan pemimpin nasional. Oke. Proposalnya sudah jelas ini Mas Hasto, langsung Ganjar Erlangga. Pak Erlangga sudah dijabarkan tadi oleh Bang Nurdin Halid. Kemampuan-kemampuannya apa tanggapan Mas Hasto? Ya, kalau itu udah ranah Ibu Ketua Umum. Sudah saya menyampaikan pesan-pesan itu kepada beliau. Oke, Mas Toto, apa tanggapan dari Mas Toto deh soal tadi kita ngobrolin bagaimana posisi Partai Golkar dan juga Pak Erlangga sebenarnya kalau kemudian kita kaitkan dengan adanya pertemuan nanti Pak Erlangga dan Bu Megawati Soekarno Putri. Iya begini, ada fenomena menarik begini ya. Di satu sisi calon-calon tertentu yang tadinya berbicara bisa menjadi nomor 1 kalau kita lihat, termasuk para andai kata dia pun adalah ketua umum, ini mulai terlihat lebih realistis. Kalau 3 bulan lalu kita bicara di sini dengan Bang Nurdin, bahasanya itu cuma amanat kepada Erlangga menjadi capres. Kalau sekarang kalimatnya ditambah minimal cawapres. Kemudian realistis. Iya, realistis gitu kan. Artinya memang tidak bisa disanggah ya. Poros itu akan ada pada 3. Bahkan mungkin cenderung sekarang mengerucut ke 2 karena ada 2 nama yang kuat, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo. Artinya mereka sudah bersikap lebih realistis. Nama-nama yang ada di partai menengah atau elektabilitasnya jauh di bawah 3 nama atau 2 nama tersebut. Akan tetapi ada konsekuensi lain. Di situ mereka juga merasa bargainingnya naik. Tapi bukan lagi sebagai capres, tapi sebagai cawapres. Kan itu tadi yang dijual oleh Bang Nurdin gitu kan. Pertarungan yang cenderung ketat ini mempersyaratkan bahwa nama cawapres menjadi sangat penting. Disitulah menurut saya sosok-sosok yang apalagi punya partai seperti Pak Erlangga itu akan memberikan sebuah prasyarat paling tidak saat ini ya. Oke, siapapun yang pilih saya sebagai cawapres, kita bisa langsung lihat. Tadi bercandaan Bang Nurdin juga seperti itu gitu kan. Saya pikir disitulah gray area yang sulit kita lihat di panggung depan, tapi di panggung belakang minimal dengan cairnya berbagai macam partai termasuk PDI Perjuangan yang dikatakan tadi sangat kaku, sekarang sudah mulai sangat cair. Saya pikir di panggung belakang ini sedang terjadi terus-menerus komunikasi dan ya pada akhirnya kita akan melihat yang terbaik lah nanti, termasuk bagaimana posisi Mas Erlangga sendiri. Karena Mas Erlangga kan biar bagaimanapun kalau kita bandingkan, mohon maaf ya, dengan Perindo, P3 yang sudah bergabung, harus diakui memang memiliki sebuah nilai tambah ketika partainya memang bisa dikatakan partai
besar ya. Saya pikir itu akan menjadi sebuah bargaining yang menarik juga. Walaupun perlu dicatatkan Mas Erlangga belum menjadi sosok cawapres terkuat kalau kita lihat di survei dibandingkan dengan Sandi, Ridwan Kamil ataupun misalnya yang terbaru Pak Mahfud MD. Tapi kalau disandingkan menurut Bang Nurdin tadi oke loh hasilnya, Mas Toto. Itu survei LSI. Surveinya. Dan saya ikut Saya nggak tahu nih Mas Toto mau bahas atau enggak kalau ini. Saya tidak mau mengomentari, tetapi memang harus diakui bahwa nama Mas Ganjar dengan Pak Prabowo ketika disandingkan dengan Mas Erlangga masih memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan entah 2 nama atau 3 nama pasang, tetapi belum menjadi insentif yang bisa mendongkrak tinggi. Itu yang menurut saya perlu jadi PR buat Mas Erlangga menaikkan bargaining position. Oke, Mas Rafiq, kalau kemarin dianalogikan oleh Mas Hasto, Pak Ganjar sudah semakin kuat karena sudah ada Banteng dan Raja Wali, jadi di darat dan di udara sudah oke banget. Kalau tambah Golkar beringin akan seperti apa nih, Mas Rafiq? Menurut Mas Rafiq? Wah, menurut saya ini akan jadi kekuatan yang sangat luar biasa dan ini sangat dinanti-nanti gitu. Kan memang sudah ada pengalaman kan Golkar, PDI berkoalisi sejak awal kan, termasuk dalam Pilpres yang kemarin. Saya kira ini perlu diulang kembali, hanya soal pembahasan yang sifatnya itu tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin, Golkar mau dapat apa itu. Saya kira pada titik kulminasinya para pemimpin akan bijak untuk membahas itu. Mungkin kalau beringin Tapi bergabung ini sangat dinanti. semakin mengakar begitu ya? Semakin mengakar seperti pohon. Mas Hasto, banyak yang kemudian menilai bahwa cairnya komunikasi politik PD Perjuangan sekarang mau bertemu dengan Mas AHY, juga ada pertemuan dengan ketum partai yang lain, itu juga upaya untuk membuat Pilpres hanya jadi 2 pasangan calon. Jadi siapapun yang kemudian akan bertanding bisa dipastikan bahwa hanya satu putaran saja dan itu bisa dimenangkan. Benarkah demikian Mas Hasto bahwa ini upaya untuk meninggalkan nama-nama yang lain supaya partainya semakin sedikit untuk bergabung? Tapi dijawab nanti Mas Hasto, kita break. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Talk Politics.